Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang mencari mengenai BTC dan Ethereum, bisa cek di video DCWT sesi pertama yang gue sudah upload jam 11 pagi tadi ya. Oke, buat lo yang ya kalau sekarang udah telat sih ya, tapi buat DCWT sesi kedua selanjutnya, buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas, lo boleh komen di bawah ya, biasanya di DCWT sesi pertama. Apabila cukup banyak demand dari pair itu, otomatis pair itu akan masuk ke DCWT sesi kedua yang seperti kita akan bahas pada hari ini ya. Kurang lebih dari tadi pagi nggak terlalu banyak perubahan sih ya. Bitcoin paling ya lagi-lagi terlihat reject oleh 41.600-an. Which is itulah resisten yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Lalu untuk Bitcoin dominance masih turun sekitar 0,03%. Jadi overall ya kita bisa sendiri di sini Bitcoin dominance masih dalam posisi yang sedikit nanggung sih. Tapi ya oke lah kalau kita lihat di sini emang biasanya tuh ada juga sedikit apa ya kondisi-kondisi nanggung seperti ini gitu ya. Saat dia tembus nih. Tembus ada kondisi-kondisi nanggung. Pertanyaannya apakah akan tembus lagi seperti ini atau jangan-jangan ini adalah awal-awal dari di sini ya, karena di sini juga sebenarnya mirip-mirip ya, terjadi suatu apa ya masa-masa konsolidasi nih, bingung mau lanjut turun atau enggak ya. Nah, tetapi perbedaannya mungkin kalau dalam kasus di sini ini adalah awal dari bull market ya. Seperti sini adalah awal dari bull market. Jadi possibility untuk lanjut ke atas masih tinggi. Nah, ini kita tuh sudah masuk dalam tahap-tahap mungkin pertengahan ya. Nah, kalau pertengahan bull market itu mungkin ya kita dalam kondisi seperti di sini ya atau maybe di sini. Tapi kalau dilihat at least dibandingkan dari cycle sebelumnya lebih ke sini ya. Nah, maka dari itu untuk kita mulai akumulasi alt sebenarnya adalah suatu peluang yang baik ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke mungkin ke roster hari ini. Tapi sebelum ke sana ada satu hal nih ya. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, mana katanya bull market? Ya bull market kok sekarang koreksinya dalam. Waduh, dalam apanya ya? Kalau dipikir-pikir sekarang koreksi itu cenderung mild segini tuh ya. Dan jangan lupa ya, dalam bull market yang sebelum-sebelumnya ya, cycle seperti ya literally halving 2020 nih ya. Apa yang terjadi? Di sini ada koreksi 20%, di sini koreksi 33%. Di cycle yang dua sebelumnya ya, di sini ada koreksi 28, 40, 33, 35, 39, 41, 31. Jadi jangan berpikir bull market itu tidak ada koreksi. Ya kadang-kadang orang ngeliat gini, wah ini cuma naik doang. Padahal ini koreksi 30-an, 40-an, 39. Nah, buat orang yang nggak ngecek akan panik. Waduh, ini belum bear nih, ini belum bull nih. Jangan-jangan ini masih bear market. Wah, panik. TP bukan yang mending TP ya, cut loss gitu ya. Nah, itu yang terlalu sering terjadi. Jadi ingat ya, bull market itu bukan berarti tidak ada koreksi yang signifikan. Koreksi sampai 40%, 20%, 30% itu normal dalam bull market ya. Dan sekali lagi juga ya, salah satu yang kita bisa pertimbangkan adalah di weekly ya, MA50. Jadi apabila MA50 ini sudah di-reclaim, secara statistiknya ya lebih dari 90% mereka itu dalam masa-masa bull market. Kalau udah tembus lagi, nah itu kita boleh mulai deg-degan karena itu ada possibility untuk masuk ke dalam bear market. Itu walaupun arguably kalau nunggu sampai M50 di weekly udah sedikit telat kalau kita mau TP. Jadi bukan buat TP ya, tapi ini adalah untuk melihat kita dalam kondisi bull market atau bear market. Which is now kita jauh di atas dari M50 di weekly ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas roster kita untuk hari ini ya. Ada Polkadot, ada Render, ada Arbitrum, Matic, Cardano, dan BNB ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk, tapi sebelum kita masuk gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya, buy limit yang menahan dari Polkadot adalah buy limit terakhir, yaitu di buy limit ketiga di angka $6 lebih 69 sen. Ya, jadi untuk posisi spot di Polkadot tinggal tersisa satu saja di 6,69. Oke, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futures, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di 6,69, maka hari ini kita bisa pasang limit posisi long. Jadi apabila terjadi retest kedua, pada hari ini kita sudah bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka $7 lebih 33 sen. Ya, itu setup untuk Polkadot. Selanjutnya kita geser ke Render. Untuk Render, kita bisa di sini dia itu sayangnya MA20 gagal mempertahankan diri sebagai support ya, jadi jebol juga kemarin di close di bawah 520. Untuk posisi spotnya berarti buy limit 1 2 tembus, tinggal tersisa buy limit ke ini gue dulu digabungin, jadi buy limitnya tinggal tersisa buy limit kedua dan ketiga ya. Buy limit kedua di $3 lebih 62 sen dan buy limit ketiga di $3 lebih 5 sen ya. Itu untuk posisi spot di Render. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $3 lebih 62 sen. Sementara untuk posisi longnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $3 lebih 62 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Oke. Next kita geser ke Arbitrum. Untuk Arbitrum kita bisa juga di sini ya, dia mengalami suatu penurunan yang lumayan juga ya. Jadi untuk buy limit pertama dan kedua sudah tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di MA50. Tepatnya di angka di $1 lebih 53 sen. Atau kalau dibulatkan lebih tepatnya $1 lebih 54 sen ya. Itu untuk posisi spot di Arbitrum. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi longnya, otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Arbitrum, quite simple. Struktur ya mulai membuat satu lower high, lower low masih belum, tapi on the way nih. Mungkin ini kita bisa kasih tanda juga di sini ya. Ini struktur di $1 lebih 72 sen. Oke, selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kondisinya sedikit bikin deg-degan nih. Kemarin lusa jebol ya, tapi kemarin reclaim. Jadi dia sekarang kembali masih aktif, buy limit ketiga di angka 76 sen ya. Jadi itu untuk posisi spot di Matic, sekali lagi tinggal tersisa di buy limit ketiga di angka 76 sen. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 76 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 76 sen ya.
Itu kurang lebih setup untuk di Matic. Secara struktur ini lebih bearish ya dibandingkan Arbitrum karena jelas di sini terbuat apa? Lower low, lower high. Oke, sorry di sini bukan lower low ya. Ini lower high. Jadi lower high, lower low, lower high, lower low lagi ya. Jadi secara TA not looking good jujurnya ya. Tinggal kita lihat nih, apakah dia berhasil menaklukkan EMA20 atau tidak. Kalau gagal, nah berarti lower high lagi, which is not good ya. Cardano, selanjutnya Cardano secara struktur ya mirip-mirip ya, lower high, lower low, lower high. Di sini untungnya nggak terjadi lower low ya, masih mantul di tempat yang sama di angka 49 sen. Masih ada harapan ya, lebih minimal lebih oke sedikit dibandingkan dengan Matic. Ya, tetapi tes utamanya adalah nanti di EMA20. Bisa reclaim atau enggak ya. Untuk posisi spotnya, buy limit yang tinggal tersisa untuk Cardano adalah di buy limit ketiga di angka 49 sen. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 49 sen. Sementara untuk posisi long, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 49 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu untuk Cardano. Selanjutnya kita geser ke BNB. Dan BNB ya, dia berhasil bertahan dengan cukup brilliant. Kenapa? Lagi-lagi kalau gue sih suspek karena banyak launch pool ya. Buat lu para pengguna Binance dan para holder BNB pasti tahu apa yang gue omongin ya. Beberapa launch pool kemarin enak ya, enak, lumayan ya. Ya dibilang gede banget sih enggak, tapi ya lumayan ya. Dalam kondisi seperti sekarang makanya banyak orang yang tertarik untuk tetap menghold BNB mereka. Mereka bisa staking untuk launch pool ya. Kemana ada AI, terus ada juga apalagi tuh Manta dan seterusnya ya. Nah, untuk posisi spotnya artinya buy limit pertama kembali aktif lagi ya setelah reclaim kemarin tanggal 18, udah lama juga ternyata ya. Posisi spot buy limit pertama di EMA20, buy limit kedua di 296,2 dan buy limit ketiga di EMA50 di angka 282,2. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 317,5. Artinya kita sudah punya posisi short sekarang ya. Nah, posisi short kita target TP-nya adalah di MA20 di angka 310,1. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 317,5 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan jangan lupa ya, jangan sampai percaya kalau ada orang yang mengatasnamakan TCI bilang untuk menggalang dana buat trading bareng lah, atau grup VIP lah, udah pasti bukan kita ya. Kita hanya ada satu grup saja yang ada di link description di bawah. Selain dari itu, semua palsu, semua ya possible scam ya. Jadi hati-hati karena ada beberapa yang lapor ke gua nih pakai atas nama kita katanya. Nah, jadi hati-hati, kita nggak pernah terima dana apapun dan tidak ada kelas-kelas VIP. Semua konten kita gratis ya, lu bisa langsung dapatkan di YouTube channel kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.